Assalamualaikum geng, what's up there? Stay safe happy healthy there ya. Nih hari Minggu waktu lele, waktu santai. Sorry gue telat, cuman gue lagi coba untuk mulai ngobrol-ngobrol lagi ya sama kalian. Jadi gue kurang paham sih sebenarnya sih tentang ini, tentang tentang tips and trick terkini untuk live streaming. Nanti mungkin teman-teman yang tahu bisa ngajarin gua, bisa ngasih tahu gua. Jadi memang gua mungkin lebih banyak fokus ngomong tentang politik nanti ya. Cuman maksud gua juga ke depan kita nggak hanya ngomong politik, tapi juga bisa kita ngobrol-ngobrol tentang apa? Tentang olahraga, tentang musik, tentang kehidupan masa kini, tentang apa yang lo suka. Cuman kalau pagi ini kita ngobrol santuy aja. Gue mau ngobrol ini yang di atas itu 85 jam lagi menuju tahun baru ya. 85 hari lagi menuju tahun baru. Gue masih sambil belajar ya. Ini ada co-host dengan kreator. Nggak ngerti gue nih apa maksudnya ya. Ini gue masih belajar nih, bingung, asli bingung. Ini mudah-mudahan bisa konsisten ya gengs ya. Jadi pagi ini gue sengaja, tadi agak telat, kemarin janji kan jam 7 jam 8 ya. Nah kalau yang mau ngobrol-ngobrol mungkin bisa naik, ajarin gue caranya dulu. Gimana caranya? Cara supaya bisa naik ke atas ya. Gue nggak terlalu ngerti. Udah lama, udah dari 11 Februari terakhir nge-live. Ini gue sambil ngopi santai ya. Jadi kita ngobrol santai. Sebenarnya gue lebih banyak nanti ngomong politik. Gue bisa menjelaskan tentang apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan pemerintah, yang akan dilakukan ke depan. Juga mungkin gue bisa nampung kalau ada aspirasi-aspirasi, ada ada harapan-harapan dari teman-teman semua. Nah nanti kalau ada yang mau diskusi mungkin bisa tulis di komentar, mungkin juga bisa gabung ke atas jadi co-host ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu caranya gimana, nanti ajarin gue yang ngerti. Karena gue udah hampir 2 tahun, 11 Februari 2024 terakhir live streaming. Nggak tahu aturan-aturan terbaru, nggak tahu tips and trick supaya live streamingnya lebih keren. Ini juga peralatan seadanya aja. Jadi pagi tadi gue agak telat. Nah mungkin teman-teman mungkin bisa naik lah, bisa gabung ke atas nih. 85 jam lagi tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru 2026 itu tidak banyak bencana. Ini resolusi 2026 gue ya. Mudah-mudahan tahun baru 2026 tidak banyak bencana. Pak Prabowo, Mas Gibran, Bu Puan, Pak Dasko, jajaran DPR RI, jajaran kabinet dan lain-lain semakin amanah, semakin kerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat untuk melaksanakan janji-janji kampanye. Tuh.
janji kampanye. Jadi janji kampanye Pak Prabowo yang paling utama itu kan makan bergizi gratis. Nanti gue juga mungkin bisa teman-teman ngomongin ya. Teman-teman bisa ngasih informasi gimana makan bergizi gratis di daerah lo. Ada kendala-kendala nggak? Ada harapan-harapan nggak? Nanti gue bisa terusin bantu ngomongin kantor tempat gue bekerja juga di Badan Komunikasi Pemerintah. Juga gue bisa mungkin ngomongin ke Pak Prof. Dadan Hindayana, Bu Nani Deang, dan lain-lain yang pimpinan dari Badan Gizi Nasional. Juga ada program prioritas Pak Prabowo untuk cek kesehatan gratis, kayaknya udah 100 jutaan ya. Udah 100 jutaan yang cek kesehatan gratis. Jadi memang cek kesehatan gratis ini bukan hanya sekedar cek kesehatan biasa, tapi memang itu langkah preemptif supaya kita semua tahu apa problem-problem kesehatan kita, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Kalaupun perlu tindakan medis, artinya juga kita sudah mengerti langkah-langkah seperti apa, sehingga memang akan lebih menghemat anggaran kesehatan ke depan agar bisa digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya. Cek kesehatan gratis ini Kemenkes sudah 100 juta lebih kayaknya ya, yang ini gue sambil tanya jawab sambil belajar nih ya. Mulai. Kemudian setelah cek kesehatan gratis juga ada program sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini sekolah yang dibangun sekarang menuju ke 165 sekolah. Tiap kabupaten sementara ada satu, dan itu dikelola oleh Pemda nanti di bawah supervisi langsung Kementerian Sosial, yang pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenpu. Itu nanti sekolah ekstrem ini ada SD, SMP, SMA, kemudian besarannya itu ada sekitar 8 sampai 10 hektar. Di situ ada sekolahnya, ada sarana belajar, kelas-kelas, terus kemudian laboratorium, kemudian ada juga lapangan olahraga dan fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk juga kayaknya dormitorinya ya, asramanya. Asramanya itu juga ada, jadi model boarding school. Jadi pelajar-pelajar tidak keluar masuk, tapi mungkin nanti ada waktu-waktu untuk bisa pulang, bisa keluarganya datang. Itu semua ditanggung oleh negara, bahkan dari baju, dari makan minum, uang saku dan lain-lain itu juga dibiayai langsung oleh negara dari APBN. Dan sekolah rakyat ini untuk keluarga dari berpendapatan rendah, miskin ekstrim lah ya, desil 1, desil 2 kalau di data statistik BPS, Biro Pusat Statistik itu memang tujuan Pak Prabowo agar pelajar-pelajar pintar dari keluarga miskin ekstrim itu juga mendapatkan pendidikan yang layak. Karena selama ini memang masih ada diskriminasi dan Pak Prabowo tidak ingin ada seperti itu. Jadi buat teman-teman dari keluarga yang kaya bisa bersekolah dengan baik, yang dari pendapatan menengah juga bisa bersekolah di sekolah negeri dan lain-lain, dan yang dari keluarga miskin ekstrim mungkin bisa masuk ke sekolah rakyat. Jadi kalau di daerah lu ada pelajar-pelajar yang lo tahu, anak pemulung, anak pekerja serabutan, anak dari pokoknya yang pendapatnya rendah lah ya, mungkin 100.000 atau 50.000 ke bawah, bisa lo laporin ke dinas sosial setempat ataupun ke kepala daerah setempat. Nah, yang sekolah rakyat ini ada 165. Nanti kemungkinan Pak Prabowo ada keinginan untuk tiap kabupaten kota harus ada, tapi memang harus memenuhi kuota dari jumlah pelajar. SD-nya ada berapa, misalnya minimal ada 1 kelas, SMP-nya ada 1 kelas, SMA-nya 1 kelas. Kemudian nanti juga ini yang sudah berjalan sekolah Garuda, sekolah unggulan Garuda, itu sudah ada di sekitar 20 titik kalau tidak salah. Jadi dibagi dua, memang yang dari nol pembangunannya sekolah unggulan Garuda, anak-anak pintar itu dijadiin satu,
Kemudian nanti akan dididik khusus dengan kurikulum khusus, mungkin lebih susah. Terus kemudian guru-gurunya juga sudah ada rekrutmen khusus, dan itu guru-gurunya mungkin canggih-canggih ya, bisa sudah S2 S3. Dan nanti untuk pelajar-pelajar yang punya kemampuan akademis luar biasa, nanti akan diarahkan untuk bersekolah di kampus-kampus unggulan dunia. Kampus-kampus unggulan dunia, misalnya Oxford, Cambridge, Harvard, macam-macam lah ya. Itu karena sudah per September kemarin sudah ada MOU antara Kementerian Pendidikan Tinggi dengan ratusan kampus di Amerika, di Eropa, di China, di Asia dan lain-lain. Jadi buat pelajar-pelajar ini, tapi sekolah unggulan Garuda ini buat SMA ya, buat SMA. Dan nanti yang kedua itu ada sekolah unggulan Garuda itu yang transformasi, misalnya dari kayak macam Taruna Nusantara jadi sekolah unggulan Garuda. Terus misalnya di Tapanuli Utara tuh ada sekolah Del ya, sekolah Del itu juga jadi sekolah unggulan Garuda. Di Bogor lupa gue namanya itu ada juga. Jadi kalau buat pelajar-pelajar SMP yang tertarik untuk masuk di sekolah unggulan Garuda, itu bisa langsung coba cari informasinya di Instagram, TikToknya Kementerian Pendidikan Tinggi. Juga mungkin bisa di akun-akunnya Pak Prabowo, bisa juga di akun-akun Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Bisa lo cek di situ syarat-syaratnya dan lain-lain. Dan kalau lo memenuhi persyaratan, mudah-mudahan nanti bisa disalurkan oleh negara setelah SMA nanti ke sekolah-sekolah unggulan. Tapi nanti mungkin syaratnya beasiswanya ada ikatan dinas nanti setelah lo pulang dari luar negeri, dan itu free semuanya. Kemudian juga untuk program pertanian itu ada hilirisasi pertanian. Jadi hilirisasi bukan hanya di bidang pertambangan ya, misalnya dari bahan baku mentah tambang, tapi juga di pertanian juga ada. Misalnya kayak sekarang sudah berjalan itu penyerapan gabah 6.500, kemudian itu ditampung oleh blok-blok setempat. Jadi tolong kalian pantau juga, ini blok-blok setempat sudah berjalan atau belum, Dinas Pertanian sudah berjalan atau belum untuk menampung gabah-gabah dari petani. Nah, kita sudah swasembada pangan kalau nggak salah sekarang ini di gudang-gudang, memang masih ada kesulitan gudang, itu sudah ada stok beras stok beras gabah sekitar 6 juta ton. Nah, Pak Prabowo selalu berpikir bangsa yang kuat itu harus mampu memenuhi isi perutnya dulu. Kalau misalnya kita dalam kondisi darurat, dalam kondisi perang, dalam kondisi bencana dan lain-lain, yang harus diperhatikan pertama adalah ketahanan pangannya dulu. Itulah dasar dari ide hilirisasi pertanian. Kemudian juga hilirisasi pertanian ini nanti bahan-bahan mentah tidak boleh diekspor langsung seperti kemarin-kemarin, karena Pak Prabowo ingin para petani, para produsen dalam negeri yang di bidang pertanian ya, itu bisa mendapatkan nilai lebih. Jadi misalnya kayak kakao itu kemarin-kemarin banyak diekspor langsung, setelah dijemur langsung diekspor bahan mentah. Nah, besok nggak bisa lagi karena harus diolah dulu, diolah menjadi bahan-bahan produksi coklat misalnya, baik makanan, baik minuman, baik misalnya produk-produk lainnya, baru itu bisa diekspor sehingga nilainya bisa berlipat-lipat, dan masyarakat Indonesia khususnya petani dan produsen dalam negeri itu bisa mendapatkan nilai lebih, sehingga perputaran uang dari nilai lebih tersebut bisa semakin meningkatkan kesejahteraan kita masyarakat di Indonesia. Kemudian juga mekanisasi, modernisasi pertanian. Jadi Pak Prabowo ingin setiap daerah nanti ada pabrik pupuk. Nah, ini sudah berjalan. Kemarin yang pabrik NPK kalau nggak salah ada 7 ya, ada 7 apa 10 itu. Sudah ada anggaran berapa triliun itu disuruh bangun oleh Pak Prabowo. Karena memang petani kita masih kekurangan pupuk. Jadi kalau mau meningkatkan hasil olahan memang harus pupuknya tersedia, distribusinya merata sampai tingkatan bawah, kemudian perizinannya dipermudah oleh Pak Prabowo. Jadi nanti sudah berjalan, pupuk-pupuk itu disalurkan langsung ke koperasi-koperasi, disalurkan langsung ke kelompok-kelompok tani di tingkatan desa.
jadi nggak lagi berjenjang kayak dulu, sehingga nilainya itu terlalu birokrasinya terlalu panjang, harganya juga jadi naik, jadi petani juga semakin kesulitan. Jadi nanti juga mungkin akan ditampung oleh Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu penyalur pupuk selain organisasi-organisasi tani ya. Kemudian penggunaan drone, penggunaan 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 teknologi. Jadi Pak Prabowo ingin petani kita itu kan selama ini masih banyak manual ya, masih banyak manual, masih banyak manual, masih banyak manual, masih banyak manual sehingga masih tradisional, sehingga memang hasil hasil produksi pertaniannya masih minim dengan peralatan seadanya. Kalau nggak salah yang riset yang gue tahu itu petani di Indonesia itu kalau pemilihan tanahnya rata-rata kalau di Pulau Jawa 1,5 sampai 2 hektar, di Sumatera agak banyak, Kalimantan agak tapi kemampuan mereka untuk untuk apa untuk untuk berproduksi itu minim, sehingga Pak Prabowo pengen nanti penggunaan teknologi dari mulai hand tractor, dryer dan lain-lain itu bisa semakin meningkatkan produksi pertanian. Kemudian juga di beberapa titik Pak Prabowo sudah memerintahkan penggunaan drone. Jadi drone nanti buat mupuk, buat mantau perkembangan pertanian itu berjalan, dan semua dicatat ilmiah, dicatat secara statistiknya ya, termasuk juga petani-petaninya itu harus didata bagaimana produktivitasnya, irigasinya dan lain-lain. Nah itu juga irigasi lagi ditingkatkan, yang prioritas sekarang kalau nggak salah Kementerian Pertanian dan PU lagi fokus membangun irigasi tersier, jadi yang irigasi yang langsung di sawah-sawah, langsung di dekat dengan ladang-ladang petani. Nanti ke depan di anggaran 2026 kalau nggak salah itu juga akan ada pembangunan bendungan-bendungan besar lagi yang berteknologi tinggi supaya pengaturan perairan itu semakin bagus. Terus kemudian Pak Prabowo juga memerintahkan gudang-gudang segera dibangun, karena ini kalau ini berjalan ya teman-teman semua ya, ini swasembada pangan ini berjalan, memang pasti di daerah-daerah akan kewalahan untuk menampungnya, untuk menyimpannya dan lain-lain, Bulog. Terus kemudian ada BUMN yang ID Food itu sudah dapat perintah khusus dari Pak Prabowo untuk persiapan benar, dan jangan sampai merugikan petani, jangan sampai merugikan teman-teman masyarakat di bawah. Nah, terus kemudian program berikutnya lagi yang Pak Prabowo sedang galakan, ada Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sarana bagi masyarakat untuk di tingkatan bawah ya, di tiap desa itu ada targetnya 80.000 dengan anggaran nanti mungkin tiap ini awal Januari kalau nggak salah sudah mulai jalan dulu 8.000 koperasi Desa Merah Putih. Ini berbeda ya dengan BUMDes ya, berbeda juga dengan unit-unit usaha lain di pedesaan. 8.000 itu ada anggaran untuk pembangunan sarana prasarana fisik, bikin gerai. Nanti gerainya bebas, bisa misalnya bentuknya kayak kayak toko supermarket, tapi diutamakan produk-produk yang dijual itu adalah produk-produk hasil pertanian, produk-produk UMKM, sehingga bisa menjadi sarana untuk masyarakat semakin mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, terus kemudian
apa Koperasi Desa Merah Putih ini selain tadi 2,5 miliar, terus kemudian nanti akan ada dari 2,5 miliar itu harus ada modal kerja. Modal kerja ini untuk melakukan pendampingan. Jadi nanti UMKM di tiap desa yang punya potensi. Jadi 80.000 targetnya. Jadi mungkin nanti lo bisa ngubungin, teman-teman semua bisa ngubungin kepala desa, bisa ngubungin pengurus Koperasi Desa Merah Putih, mudah-mudahan terbentuk ya di daerah kalian. Kalau kalian punya UMKM, misalnya ibu-ibu, emak-emak itu kan biasanya punya apa ya? Punya industri-industri punya industri-industri punya industri-industri rumahan, home industry. eh Mau yang hal-hal yang sederhana juga coba kalian misalnya lapor ke kepala desa, ke pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk bisa dapat pendampingan untuk meningkatkan bagaimana produksi industri rumahan di tiap desa itu bisa meningkat, bisa dijual di gerai-gerai Koperasi Desa Merah Putih, bisa juga nanti sampai ke ekspor. Nah, kemudian masih banyak lagi sebenarnya program lainnya, cuman apa gue nggak mau terlalu banyak dulu ngobrol-ngobrol soal itu karena gue belum tahu. Gue lagi belajar juga sih, lagi belajar. Udah jujur aja udah 2 tahun gue nggak pernah live TikTok, jadi gue nggak tahu nggak tahu nggak tahu caranya ya, aturan-aturan eh, caranya untuk aturan-aturan terbaru dari live TikTok, juga tips and triknya. Ini gue sambil balas-balasin dulu ya, balas-balasin. Nah, kalau kalian mau ada yang mau naik ke atas, ada yang mau ngobrol atau ada yang mau curcol, nggak apa-apa. Gue di sini nih nyantai aja, nggak sifatnya menggurui, nggak sifatnya gue harus gue yang ngomong, nggak harus gue yang ngomong. Kalau ada yang mau ini, ajarin gue aja caranya gimana naikin. Gue juga nggak paham banget, nggak paham banget karena ini baru belajar live yang ketiga ya, setelah 2 tahun lebih. Hampir 2 tahun, hampir 2 tahun, hampir 2 tahun nih gue sambil balas-balasin dulu nih. Ternyata ribet juga ya, ternyata ribet juga. Ada yang mau naik kan nih? Kalau ada yang mau naik, ajarin gue caranya gimana nih ya, cara untuk naiknya nih. Cara untuk naiknya gue nggak tahu. Ya mungkin ada yang mau naik ke atas ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Ini gue sambil balas-balasin dulu nih. Sambil balas-balas. Kan bingung-bingung kan? Eh, Sorry kalau gue sambil balas-balasin ya. Kalau ada yang mau naik, ajarin gue caranya gimana. Gue ini nggak tahu bener. Oh gitu, jadi dijawab langsung aja gitu ya. Enggak. Ini Pak, legalitas buku ini nggak tahu nih Pak siapa ya. UMKM di daerah saya itu belum sepenuhnya ada Pak, karena mayoritas penduduk di desa saya itu petani. Nah, justru ini ada peluang ya kalau menurut saya. Jadi karena petani ini kan banyak produk-produk di bawah yang sebenarnya belum dikelola dengan baik. Jadi misalnya kayak berapa tempat saya perhatikan itu ada misalnya singkong, misalnya penghasil singkong. Nah, ada baiknya misalnya karena sudah ada Koperasi Desa Merah Putih, ada pendampingan dari Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan lain-lain, itu mungkin bisa diarahkan ibu-ibunya untuk bikin home industry keripik singkong. Bisa juga makanan-makanan lainnya. Karena nggak sulit, saya sendiri juga pernah latihan
untuk memproduksi keripik singkong nggak terlalu sulit. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin nanti bisa ditingkatkan. Jadi nggak cuman misalnya kita jualan jualan singkong aja. Kalau singkong aja kan kalau nggak salah cuma 1000 sampai 1500 kilo. Tapi kalau itu nanti misalnya bisa diolah jadi produk jadi keripik singkong, itu mungkin hasilnya bisa lebih. Nah, kayak apa misalnya punya industri kedelai di sana. Itu juga mungkin bisa ada diversifikasi, bisa bikin industri keripik tempe. Nah, itu ada anggaran dari Koperasi Desa Merah Putih yang bisa diberdayakan dan sekaligus bisa minta pendampingan. Nanti kalau misalnya teman-teman misalnya ada daerah-daerah yang punya potensi, nanti mungkin bisa DM ke saya di akun TikTok saya. Kebetulan Menteri Koperasi, terus kemudian deputi-deputinya, itu kebetulan teman-teman akrab saya, Pak Ferry Juliantono, Pak Panel Barus, dan lain-lain. Nanti saya bisa sambungin, cuman syaratnya serius. Data-datanya dikasih, misalnya ada potensi apa, kayak kemarin sempat ada teman-teman di Banten itu punya tangkil ya, tangkil, dan di sana tuh ternyata sudah banyak industri emping ya, cuman mereka pengen ekspor. Nah, udah saya bilang coba bikin Koperasi Desa Merah Putih, koordinasi dengan Kementerian Koperasi, juga Kementerian Perindustrian Perdagangan, termasuk nanti soal izin halal, izin industri dan lain-lain. Ini tolong disiapkan supaya bisa mempermudah kalau nanti ada kita coba komunikasikan agar bisa ekspor ke luar negeri. Nah, hal-hal seperti itu yang UMKM di desa-desa itu bisa ditingkatkan. Jangan berpikir hal-hal yang rumit ya menurut saya. Jadi ada yang dari sekitar saya, dari sekitar kita aja, dari sekitar kita itu bisa dikembangin. Jangan juga cukup puas dengan apa yang selama ini sudah kita jalankan. Nah, mungkin yang berikutnya juga apa ya? Ini Pak Prabowo kemarin baru mengumumkan sitaan 6,6 triliun. Sitaan dari Satgas PKH, Satgas yang tugasnya nertipin lahan dan hutan-hutan. Nah, 6,6 triliun, sebelumnya itu ada berapa puluh triliun juga. Terus kemudian ada 3 juta tanah yang diambil alih oleh negara karena tanah produktif nganggur ya. Ada yang dari luasannya itu tidak benar, ada juga yang tidak diberdayakan. Jadi Pak Prabowo pengen setiap jengkal tanah di Indonesia, ya apalagi yang misalnya selama ini tidak dipergunakan dengan baik, itu harus bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemarin saya sempat ke beberapa daerah, sempat bantuin kayak di Bengkulu dan lain-lain. Itu ada tanah-tanah ex-HGU perkebunan. Itu ternyata mereka mengelola sudah habis izin pengelolaannya, tapi dibiarin aja dan masih ada sedikit yang ditanamin oleh mereka. Akhirnya oleh masyarakat setempat dipimpin oleh kepala desa itu bikin kelompok tani, terus kemudian mengambil alih lahan, mengajukan surat-surat, dan sekarang sudah ratusan hektar kembali dikelola oleh masyarakat. Juga ada di daerah, lupa saya mana daerahnya, apa satu lagi itu bekerja sama dengan beberapa yayasan dan organisasi, itu juga akhirnya sudah sekarang ditanemin jagung, singkong dan lain-lain, dan itu masuk ke kas desa dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu yang tolong teman-teman juga bantu cermatin, karena Pak Prabowo pengen setiap jengkal tanah di Indonesia ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan tidak boleh lagi ada yang ngemplang-ngemplang pajak, tidak boleh ada lagi konglomerasi busuk yang nipu-nipu negara, tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang ngangkangin negara, merasa punya kekuasaan di atas negara. Itu yang kemarin Pak Prabowo itu, dan ini yang sebenarnya sisi khawatir saya juga. Kita harus terus kawal Pak Prabowo ya, karena bisa jadi dalam waktu dekat ini banyak orang, banyak kelompok, banyak konglomerasi busuk yang tidak puas, merasa terancam akan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo,
khususnya dalam hal hilirisasi pertambangan perkebunan. Karena selama ini apa mereka sangat menikmati, bukan hanya dari apa ya, tidak bayar pajak, bukan hanya dari ngambilin lahan ulayat, lahan rakyat, terus kemudian banyak lagi lah. Nah sekarang saya takutnya mereka menggunakan berbagai macam cara untuk nyerang balik Pak Prabowo, sehingga ya gue sendiri sih pengennya kita semua kebetulan yang hari ini mungkin bisa mulai kita komunikasi, tolong doain Pak Prabowo, doain Mas Gibran, doain Pak Dasko, Bu Puan dan lain-lain, jajaran kabinet untuk kian amanah, untuk kian kerja keras. Jangan takut Pak Prabowo, rakyat di belakang kamu, rakyat di belakang Pak Presiden, lakukan yang terbaik untuk rakyat. Kalau ada apa-apa, kita harus siap untuk bantu Pak Prabowo, karena Pak Prabowo juga kalau nggak didukung oleh kita, nggak dibela oleh kita, itu kekuatannya tidak akan mampu melawan serangan-serangan balik dari oknum-oknum perusahaan-perusahaan konglomerasi busuk yang nggak seneng atas kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Juga sama ini yang buat Januari juga kayaknya KUHP baru sudah mulai berjalan ya, banyak hal yang bagus, yang positif. Kalau kemarin kan kita masih pakai KUHP itu yang warisan kolonial Belanda. Jadi besok lebih detail, lebih kekinian, lebih memperhatikan hak asasi manusia, lebih menyerap hal-hal yang proses-proses hukum yang berjalan di masyarakat. Jangan sampai lagi hukum-hukum warisan kolonial itu diterapkan, sehingga itu yang kemarin banyak ketimpangan, banyak perlakuan tidak adil, karena memang di undang-undang yang lama itu masih banyak ambiguitas, masih banyak yang belum beres. Nah mudah-mudahan KUHP KUHP ini harus kita pelajarin juga. Jangan cuman kalian teman-teman semua itu berpikir KUHP itu cuman urusannya dari penegak hukum, bukan hanya urusan polisi, jaksa, hakim, pengacara, tapi masyarakat juga harus melek hukum. Supaya negara kita semakin kuat. Kalau masyarakat yang melek hukum, kesadaran hukumnya tinggi, maka juga tidak akan ada kesewenang-wenangan, baik dari aparat penegak hukum, baik dari penyelenggara negara dan lain-lain. Nah yang berikutnya gue juga agak bingung ya, kalau misalnya sebenarnya lebih enak kalau diskusi, mungkin lo bisa tulis tuh. Ada yang mau nanya lagi nggak, kayak tadi Bapak nanyain tentang koperasi desa Merah Putih dan cara ningkatin UMKM. Mungkin nanti gue bisa bantu nyalurin. Nanti dari sini nanti gue coba bikin ketikan sederhana untuk gue infoin, gue laporin ke Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Juga nanti bisa gue japri ke menteri-menteri terkait, kayak tadi UMKM ya. UMKM nanti bisa kita coba obrolin. Cuma kalau misalnya bisa kirim datanya aja. Kalau yang pengen serius, pengennya kirim data, kirim nomor kontak, kirim draftnya, draft ininya, supaya gue bisa nginformasiin. Misalnya Menterian UMKM itu ada Menteri UMKM, Bang Maman, ya kita kenal juga. Terus kemudian wakilnya Bang Helvi, sahabat juga. Terus Menteri Koperasi Pak Bang Ferry, sahabat. Kemudian wakilnya Pak Nel Barus juga sahabat. Nanti banyak misalnya nanti bisa kita salurin. Cuman gue minta tolong juga, yang pertama kawal Pak Prabowo, Mas Gibran, doain mereka sehat, doain mereka bahagia, doain mereka kerja keras supaya kita bisa memiliki pemimpin yang benar-benar bekerja sepenuh hati. Terus kemudian tolong pantau program-program Astacita
17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat itu bisa berjalan baik. Ini gue lagi masih belajar aja. Nanti kalau kalau gue udah ngerti, nanti mungkin gue bisa sharing-sharing PDF dokumen ya, yang memang untuk publik. Jadi banyak di handphone gue ini banyak kok file-file sosialisasi pemerintah, khususnya dari kantor di mana gue bekerja. Kemarin di PCO Presidential Communication Office, kantor komunikasi ke presiden, sekarang lagi transformasi menuju, sekarang namanya jadi Badan Komunikasi Pemerintah. Juga gue kemarin lama di DPR RI sebagai tenaga ahli. Nanti gue bisa sharing-sharing. Seringan sih gue offline. Nah kalau teman-teman mau ngundang ke daerah-daerah juga oke aja. Cuman ya jangan berharap apa kami punya anggaran ya. Jadi teman-teman lebih swadaya mandiri. Swadaya mandiri kalau mau ngundang. Gue juga siap kalau mau diundang ke daerah-daerah, siap aja. Yang penting apalagi kalau misalnya dia bisa naik mobil lebih enak. Jadi bisa rombongan naik mobil. Bisa 1-2 hari kami keliling-keliling. Tapi selain harus swadaya mandiri, yang kedua juga pengennya pas diundang keliling itu kita bisa bertemu masyarakat, kita bisa ngecek dapur-dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi, makan bergizi gratis, kita bisa keliling ke puskesmas dinas kesehatan untuk ngecek-cek kesehatan gratis sudah sejauh apa, dan juga apa-apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit di daerah. Kayak kemarin kita sempat ke Bau-Bau, kita akhirnya tahu bahwa masih banyak kekurangan alat-alat, terus ruangan rawat inapnya kurang memadai, sehingga kita infokan ke Kementerian Kesehatan dan alhamdulillah sudah bertemu wali kota Bau-Bau dan lain-lain untuk dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya. Nah hal seperti itu yang gue coba mulai nge-live live TikTok lagi ini, supaya bisa kita ngobrol, kita diskusi santai, kita bisa chit-chat. Selain gue bisa ngasih tahu apa-apa yang sudah, sedang, dan akan dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, juga bisa dapat feedback dari teman-teman semua. Apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah? Apa sih yang sebenarnya kendala-kendala di bawah? Apa sih harapan-harapan masyarakat di bawah? Juga ini apa ya, kemarin gue sempat baca ini yang mungkin gue nggak panjang lebar lagi karena nanti habis ini kayak ini, karena tiba-tiba tadi gue harusnya rapat kantor jam 10, ternyata di reschedule ke jam 1. Tadi janji jam 7 jam 8, akhirnya bisa jam 10. Ini lumayan lama juga nih, udah 10.51. Udah lumayan 50 menit. Yang kemarin gue sempat baca itu ada informasi dari BMKG, walaupun masih sebatas 2 minggu ke depan ya, udah sebatas 2 minggu ke depan. Ini situasi iklim kita kurang bagus. Tapi BMKG menyarankan agar masyarakat berhati-hati, masyarakat lebih ada persiapan, masyarakat lebih menjaga kesehatan, dan 2026 memang musim ya tahun yang nanti karena perubahan climate change luar biasa ya, bukan cuman di Indonesia. Kemarin di Amerika gue baca di beberapa media internasional itu juga ada banyak banjir, badai, topan, dan lain-lain. Juga di Taiwan, terus di banyak negara lainnya yang nggak disangka-sangka. Sehingga saran gue juga teman-teman harus berhati-hati, apalagi kalau lo tinggal di daerah-daerah yang dekat gunung berapi, dekat pantai laut, ataupun di daerah-daerah terpencil yang tingkat alamnya itu lebih ekstrim. Itu yang tolong teman-teman menjaga diri, menjaga keluarga, dan ada mudah-mudahan Pemda juga ada yang mendengar. Jadi berharap Pemda itu bisa menyiapkan jalur-jalur evakuasi, bisa menyiapkan tempat-tempat penampungan, bisa menyiapkan prosedur krisis apabila terjadi bencana dan lain-lain. Dan memang makin banyak yang terdampak bencana, bukan hanya kemarin di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Per 2-3 hari belakangan ini banyak daerah yang di luar dugaan ya, kayak Cirebon, Gorontalo, dan lain-lain, itu toto banjir. Yang daerah-daerah yang sebelumnya mungkin nggak pernah. Kemarin Kalimantan Tengah kalau nggak salah udah sampai atap.
sampai atap karena mungkin hulu sungai di sana pada meluap ya, udah nggak kebendung. Nah ini juga pemerintah daerah selain mempersiapkan protap krisis bencana, menyiapkan jalur evakuasi, tempat penampungan, dan lain juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan, himbauan-himbauan pada masyarakat dan memberdayakan ASN khususnya damkar, terus kemudian koordinasi dengan badan SAR setempat dan lain-lain. Mungkin itu yang hari Minggu ini gue pengen ngobrol santai dulu sekaligus gue belajar. Nanti tolong kasih masukan juga, kasih masukan ke gue, bisa di DM, bisa kayak ada nomor handphone gue juga 08127231313198. Buat teman-teman yang mau ada aspirasi, ada masukan untuk pemerintah, untuk Pak Prabowo, untuk Mas Gibran, untuk jajaran Kabinet Merah Putih, mungkin bisa sampein ya. Email gue juga ada rhstamba@gmail.com, rhstamba@gmail.com. Mungkin data-data dan lain-lain bisa dikirim ke situ. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang teman-teman ingin di follow up, gue coba bantu laporkan, informasikan ke kementerian terkait, supaya juga mungkin kalau ada kepala daerahnya yang gue kenal, nanti gue coba bantu ngomongin, karena ya itu tugas gue yang kebetulan di politik, di pemerintahan. Jangan sampai juga nggak ada manfaat buat masyarakat. Jadi hari Minggu kok malah jadi ngobrol berat, udah capek juga sebenarnya. Ntar paling hari ini, nanti gue nunggu ini kayak masih ada 2 jam lagi, jam 1 mau rapat kantor. Ini emang situasinya lagi agak rumit. Sampai hari Minggu aja ada rapat, cuman untungnya rapatnya Zoom. Cuman nanti hari Senin mungkin harus banyak kegiatan-kegiatan offline lagi. Nah, gue berharap gue bisa konsisten untuk live streaming. Ini sambil latihan dulu ya, ini latihan ketiga, 2 tahun. Udah dari 11 Februari 2024 gue udah nggak live streaming lagi. Mudah-mudahan bisa semakin bagus. Kalau nanti butuh peralatan-peralatan, gue juga masih coba ngecek apa saja yang harus dilengkapin. Dan pengennya sih ke depan channel TikTok gue ini bisa jadi sarana buat masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang apa-apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan jajaran. Juga bisa menjadi saluran informasi untuk masyarakat menyampaikan harapan-harapan. Tapi jangan minta duit ya. Jangan minta duit, gue juga bukan pejabat kaya, bukan orang kaya, bukan aktivis kaya, bukan politisi kaya. Yang jadi kalau proposal gue hands up ya. Cuma kalau nanti ada teman-teman misalnya minta tolong, Pak, gini, sepanjang itu make sense, A1 datanya jelas, gue coba informasikan ke jajaran kementerian teknis terkait. Kalau kepala daerahnya gue kenal, gue coba omongin, karena ya gue bisanya kayak gitu, jadi menyambung teman-teman semua. Tapi gue berharap teman-teman jangan lupa juga, gue minta tolong juga untuk kawal Pak Prabowo, Mas Gibran, karena kita kan nggak bisa juga berpikir linear, berpikir bahwa semua orang akan merasa puas, semua orang akan merasa senang akan program-program Pak Prabowo. Pasti ada aja yang terancam, yang iri, yang dengki, sehingga dengan segala cara mencoba mensabotase, mencoba membuat provokasi, hasutan, dan lain-lain. Jadi tolong bantu kawal Pak Prabowo, Mas Gibran, doain mereka sehat, mereka kian amanah, jajaran kabinet jangan main-main, yang DPR RI harus dekat dengan masyarakat, juga anggota-anggota DPD RI ya, itu juga semakin dekat dengan masyarakat, harus sering turun ke bawah,
jangan cuma di gedung-gedung ber-AC, harus mengerti aspirasi masyarakat. Dan buat para elit, tolong jangan serakah, jangan kalian berpikir apa eh, dengan kekuasaan kalian bisa berlaku seenaknya. Jangan serakah kalian merampok kekayaan negara, karena harus kalian ingat bahwa ada hampir 290 juta rakyat Indonesia yang juga butuh untuk hidup. Jadi buat para elit, khususnya buat elit, aktivis relawan, ya teman-teman saya juga dimanapun berada, tolong jangan serakah, tolong dekat dengan masyarakat, tolong bantu banyak orang, kayak pesan Pak Prabowo, tolong kalau kalian tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau kalian nggak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Tapi kalau satu orang aja kalian nggak bisa bantu, tolong jangan bikin hidup orang lain sulit. Nah itu yang harapan gue pada khususnya teman-teman elit Indonesia, jangan serakah, ingat hidup itu ada batasnya, hidup itu ada aturan-aturan, dan Gusti Allah mboten sare. Jadi tolong apa yang sewajarnya aja, bekerjalah sesuai dengan posisi kalian, kemudian apa selalu berbuat baik, maksimalkan tugas-tugas kalian, nggak usah aneh-aneh, nggak usah pencitraan lagi, nggak usah banyak framing-framing di media sosial yang nggak sesuai dengan fakta. Karena zaman now masyarakat udah paham mana emas mana loyang. Kita mau bohong gimana juga nggak bakal lama ketahuan. Lo bisa bohong di suatu waktu, tapi lo tidak akan bisa bohong selamanya. Jadi apa? Ini pesan khusus buat elit, buat teman-teman aktivis, teman-teman relawan, teman-teman politisi, jangan serakah. Dan selalulah bekerja semaksimal mungkin, berbuat baik dimanapun, dan harus jadi manfaat buat masyarakat. Ada 290 juta rakyat Indonesia yang harus dipimpin, yang harus dia mendapatkan contoh-contoh keteladanan. Jadi teman-teman semua kayaknya udah mulai aus juga gue. Ini gue jujur kayaknya masih bingung-bingung. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi. Kalau yang besok ada pertanyaan, tolong disiapin. Bahkan yang rumit, yang berat-berat. Cuman maunya gue sih jangan cuman kita ngobrol soal politik ya. Interest gue salah duanya adalah misalnya kita bisa ngobrol tentang dunia olahraga. Karena gue nggak yakin sebenarnya ratusan juta anak muda ini nggak ada yang punya potensi untuk jadi tim sepak bola ya Indonesia yang bagus. Ratusan juta rakyat Indonesia, anak muda Indonesia ini nggak ada potensi untuk bikin tim bola basket yang bagus, untuk tim voli yang bagus, dan nggak mungkin pasti ada. Nah nanti kita bisa diskusi soal itu. Kemudian soal musik gue juga seneng. Nanti kita bisa diskusi diskusi tentang musik. Karena gue lihat industri kreatif Indonesia ini kalau dikelola dengan baik bisa akan seperti di Korea Selatan. Ada BTS, Blackpink dan lain-lain karena peran negara. Nah nanti mungkin kita harus ada formulasi. Jadi industri kreatif kita khususnya dunia musik ini bisa berkembang kalau peran negara semakin terlibat. Kemudian ada dukungan dari stakeholder yang terkait dengan dunia musik sehingga anak-anak muda kita semakin bisa berkreasi. Gamers kita juga top diakuin dunia. Kemudian banyak anak-anak muda kita yang berprestasi, tapi yang gue lihat selama ini belum maksimal di endorse oleh negara, disupport oleh pemerintah. Nah nanti mungkin kita bisa diskusi juga khusus tematik ke situ. Nah gue juga udah mulai ini, nanti gue mau ini dulu ya, mau siap-siap. Ini 11.05 paling mau baca-baca lagi, pengen lihat ini persiapan nanti rapat jam 1. Juga gue harus nyiapin ada bahan-bahan buat tulisan ke depan tuh.
Nanti kalau ada yang hal-hal yang harus disampaikan ke Pak Presiden, ke jajaran pemerintah, kabinet, tolong di DM aja bisa. Kalau enggak kayak tadi bisa di WhatsApp gua, bisa juga di email ya, rhstambah@gmail.com. Tapi harus A1 ya. Dan gue ulangin lagi, nggak soal duit. Proposal gua nggak nerima karena memang gua nggak punya. Kalau kalau ngajuin proposal ke gua ya salah. Ngajuin proposal kayak ke Pak Haji yang kaya, ke lembaga-lembaga sosial yang besar-besar. Kalau gue bisa bantunya nanti ya paling jadi jembatan komunikasi baik dari pemerintah ke masyarakat, juga harapan masyarakat untuk pemerintah. Mungkin itu saja, gengs. 84 jam lagi, 84 jam 55 menit menuju tahun baru. Buat tahun baruan paling nanti bakar-bakar ikan aja sama keluarga. Ritual tahunan. Ritual tahunan. Kemarin diajakin tahun baruan ke beberapa negara, gue nggak berani. Gue bilang kalau kalau sampai nggak tahun baruan di kampung, di desa, sama keluarga bisa dikutuk. Kira-kira ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyain ataupun misalnya kita mau ngobrolin? Ini gue kalau misalnya nggak ada lagi, besok mungkin berikutnya kita coba deh ya. Kita coba misalnya ngundang 2-3 pembicara misalnya, apa co-host ya, co-host istilahnya ya. Itu supaya bisa lebih hidup, karena gue capek juga kalau ngobrol sendirian. Karena ini kan kita sifatnya kan mau santai, ngobrol santai dan nggak ada sifatnya searah. Mudah-mudahan besok bisa lebih bagus. Ini baru yang ketiga gue belajar lagi. Oke teman-teman, hari Minggu, hari santai, jaga kesehatan, urusin keluarga. Kita harus terus berjuang buat keluarga. Keluarga itu adalah nomor satu. Apapun yang kita kerjakan itu buat keluarga. Terus kemudian berikan yang terbaik buat nusa bangsa. Apapun pekerjaan lo, apapun peran lo, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, itu pasti akan bermanfaat untuk Merah Putih NKRI Pancasila. Jaga kesehatan, situasi musim sedang nggak bagus, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah. Yang Kristen, Happy Sunday ya. Mudah-mudahan kebaktian hari ini berjalan lancar dimanapun. Selamat Natal juga buat yang Kristen. Kemudian buat yang Muslim jangan lupa sholat, walaupun bolong-bolong, ya tetap harus ibadah. Buat teman-teman Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain juga, mari kita jalankan ibadah keyakinan kita masing-masing. Makasih banyak geng sudah gabung ngobrol santai pagi ini, sekaligus gua latihan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bareng-bareng kawal Pak Prabowo Mas Gibran. Makasih banyak. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ritam 98, ciao. Bye bye. Salam buat keluarga ya semuanya. Sampai ketemu besok.